rumus-rumus yang diberikan ini seperti apa ketika diberikan suatu permasalahan. Jadi nanti juga akan kita bahas soalnya, untuk latihannya kemungkinan tidak ada, nanti mungkin akan langsung dijadikan soal di EAS saja ya untuk aliran berubah lambat laun ini, karena kalau menurut saya dari kemarin kita sudah mengadakan 2 latihan ya, saya rasa itu cukup. Jadi mungkin nanti akan lebih membahas contoh soal dan pengerjaannya saja. Ini saya akan melanjutkan dari yang pertemuan terakhir kali kita bahas kemarin. Di pertemuan kemarin kita menurunkan beberapa rumus gitu ya, yang mana di sini dari rumus tersebut kita bisa menentukan beberapa karakteristik profil aliran. Iya, jadi prinsipnya untuk menentukan profil aliran nanti sebenarnya nothing special ya. Jadi seperti yang sudah kalian pelajari sebelum-sebelumnya. Cuman bedanya di sini karena aliran berubah lambat laun, maka prinsipnya tidak bisa sama seperti aliran seragam yang satu saluran itu tinggi airnya sama, nggak bisa kayak gitu. Jadi nantinya prinsipnya itu kalian akan menghitung di masing-masing ruas saluran. Jadi di mana dia terjadi perubahan kemiringan, itu berarti akan dihitung ulang gitu ya. Jadi kedalaman airnya pasti akan berbeda antara di saluran satu dengan yang lainnya jika dia memiliki kemiringan yang berbeda. Gitu. Otomatis akan merubah tinggi airnya sehingga dinamakan aliran berubah lambat laun karena tinggi airnya berubah secara perlahan di dalam satu saluran yang terdiri atas beberapa ruas itu tadi. Nanti akan lebih jelas lagi jika sudah diberikan contoh soalnya ya. Jadi di sini kita akan mengenal dulu macam-macam profil permukaan aliran itu seperti apa saja. Jadi di sini kayaknya sama. Sebentar. Oh iya. Ya, jadi untuk memprediksi profil permukaan aliran ini biasanya kita lihat dari kemiringannya terlebih dahulu. Gitu. Kalau kemiringannya kurang dari 0 itu kemiringannya berarti negatif. Kalau dasarnya horizontal itu berarti nggak punya kemiringan, datar itu kemiringannya 0. Terus kalau kemiringannya lebih dari 0 itu berarti punya beberapa macam. Nah, kemiringan lebih besar dari 0 inilah sebenarnya yang akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi kalau kemiringan kurang dari 0 itu berarti alirannya itu nggak turun ya. Jadi dia nanjak. Makanya kemiringannya negatif. Kalau kemiringan dasarnya 0 itu berarti dia lurus, nggak miring gitu ya salurannya. Jadi kalau kemiringan negatif salurannya nanjak gini alirannya. Ini memungkinkan kalau misalkan kalian punya pompa gitu ya, jadi bisa membawa air dari yang elevasi rendah ke elevasi yang tinggi. Untuk IB sama dengan 0 itu biasanya ya datar ini. Lihat di sana, tidak memiliki kemiringan. Untuk yang IB lebih besar dari 0, ini IB ini inclination base, jadi kemiringan dasar ya. Ini terdiri atas 3 jenis. Di sini ada IB lebih besar dari IC, ini berarti kemiringan dasar lebih besar dari kemiringan kritis, atau kemiringan dasar sama dengan kemiringan kritis, atau bisa juga kemiringan dasar kurang dari kemiringan kritis. Jadi mungkin kalian masih ingat di beberapa pertemuan yang lalu kita membahas aliran kritis ya.
sebelum kita membahas aliran seragam kemarin, kita membahas aliran kritis, di mana di aliran kritis pastinya punya kemiringan saluran kritis dan tinggi air kritis. Nah, kemiringan saluran kritis inilah yang digunakan untuk membandingkan kondisi aliran tersebut. Apakah aliran ini termasuk kemiringan curam, kemiringan kritis, atau kemiringan landai? Sebenarnya. Baik kemiringan kritis, kemiringan curam, atau kemiringan landai. Gitu. Jadi kalau misalkan kemiringan kritis ini, misalnya kemiringan kritisnya saya beri warna merah, ya. Misalnya ini kemiringan kritis, nih yang merah ini kemiringan kritis. Nah berarti ini IC, berarti si IB ini, ya kalau misalkan dia steep slope, maka dia pasti lebih curam dari IC ini. Jadi mungkin bentuknya akan seperti ini, gitu ya, lebih curam. Atau kalau misalkan kemiringan kritis, berarti IB sama dengan IC, ya ini berarti IB-nya yang merah ini. Sedangkan kalau dia kemiringannya landai, berarti bisa jadi kemungkinan kemiringannya ya segini gitu ya. Atau pokoknya dia lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan kemiringan kritisnya. Jadi penentunya itu kemiringan kritis ini. Nah, bagaimana menentukan kemiringan kritis itu sebenarnya sudah dibahas di pembahasan ketika kita membahas mengenai aliran kritis. Nah, nantinya rumus itu, jadi yang bilangan Froh sama dengan 1 itu kan sama dengan aliran kritis ya. Itu akan dipakai di sini untuk bisa menentukan apakah aliran kritis, aliran ini merupakan aliran dengan kemiringan kritis atau kemiringan curam atau kemiringan landai itu. Kadang juga diketahui gitu ya di soal kemiringan kritisnya sebesar ini, atau kemiringan dasarnya sama dengan kemiringan kritis. Itu berarti tinggal menggunakan nilai kemiringan kritis saja, tidak perlu menghitung lagi kemiringan dasar. Di sini kita akan mempelajari beberapa karakteristik profil aliran. Jadi yang pertama di sini ada kemiringan negatif yang tadi menanjak ya alirannya. Jadi di sini IB sama dengan I kuadrat per KN kuadrat, di mana besar IB ini kurang dari 0. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalkan alirannya subkritis, itu berarti tinggi airnya lebih besar dari tinggi air kritis, maka di sini bisa jadi dy per dx-nya kurang dari 0, maka tinggi airnya ke hilir itu menurun. Yang kedua ada aliran subkritis, di mana tinggi airnya lebih kecil dari tinggi air kritis. Di mana di sini bisa jadi dy per dx-nya lebih besar dari 0, atau semakin ke hilir, tinggi airnya semakin naik. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi di sini ada aliran dengan profil adverse. Jadi nanti ketika kalian menentukan profil aliran, profilnya itu diberi nama A1 atau A2 atau A3 jika kemiringannya negatif. Nah, membedakan antara A1, A2, dan A3 ini dilihat dari tinggi air
normal dan kritisnya. Apakah tinggi air normalnya itu tinggi airnya itu di atas normal dan kritis, atau berada di antara kritis dan normal, atau di bawah kritis dan normal. Di contohnya seperti ini. Nah, ini contoh dari aliran berupa lambat laun pada dasar saluran negatif gitu. Salurannya nanjak. Saluran nanjak ini bisa macam-macam ya. Contohnya di sini adalah adanya saluran melalui pintu air. Nah, kalau dari saluran dengan pintu air ini, dia bisa kemiringannya nanjak, bisa kemiringannya turun ya. Biasanya di sini dibantu oleh pompa di bawah, supaya alirannya bisa naik ke atas. Nah, yang membedakan di sini ada A2 sama A3. Kalau A1 tadi kan ini ya, alirannya di atas YC dan YN. Berarti tinggi airnya jauh lebih tinggi di atas titik-titik ini. Jadi ini bisa kalian lihat di sini ada dua garis ya. Ini ada garis di sini yang tinggi yang sekian, ada yang tinggi sekian. Nah, di sini biasanya yang lebih rendah itu YC ya. Yang lebih tinggi itu YN. Nah, kalau di sini berarti A2 itu berada di antara YN dan YC. Sedangkan kalau A3 ini jauh lebih kecil dari YC dan YN. Sehingga profilnya dinamakan adverse 3. Kalau yang berada di antara YN dan YC itu dinamakan adverse 2. Contoh dari adverse 3, di sini ada ketika aliran melalui pintu bukaan bawah. Jadi ketika tinggi air kritisnya itu lebih tinggi daripada bukaannya. Berarti ini merupakan aliran dengan adverse 3. Lalu untuk adverse 2, ini ketika ada aliran melalui bendung. Nah, ini ada bendungnya. Terus tinggi muka air itu sebelum bendung itu lebih tinggi dibandingkan dengan setelah bendung. Jadi di sini ada penurunan di mana tingginya itu masih lebih tinggi dari tinggi aliran kritisnya. Tapi di bawah tinggi aliran normalnya. Ini berarti di sini adalah A2. Untuk A1 itu berarti lebih tinggi daripada aliran normal dan aliran kritisnya. Jadi untuk A1 di sini tidak ada contohnya, tapi biasanya untuk A1 itu konsepnya seperti A2, cuman bentuknya lebih tinggi aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Dalam kondisi ini hanya ada dua kemungkinan profil aliran ya, yang mungkin terjadi, yaitu A2 dan A3. Sebagai contohnya tadi A2 melalui bendung, A3 itu melalui pintu air bukaan bawah. Bagaimana dengan kemiringan 0? Ini ketika dasarnya itu berupa dasar horizontal lurus ya, tidak ada kemiringannya. Jadi di sini kemiringan 0 ini ada dua kemungkinan. Jadi kalau tadi kita pakai A1, A2, A3 itu adverse. Kalau yang horizontal kita pakai H. Jadi ada H1, H2, dan H3. Nah, untuk H1 ini prinsipnya seperti A1 tadi ya. Tidak terjadi di lapangan. Jadi kalau H2 ini sama dengan A1 tadi, jadi tinggi airnya itu berada di antara tinggi airnya itu berada di antara tinggi air normal dan tinggi air kritis. Kalau H2 itu berada di bawah tinggi air normal dan tinggi air kritis. Mengenai
tinggi permukaan airnya. Jadi kalau aliran yang H2 ini berarti permukaan airnya menurun ke arah hilir. Sedangkan untuk yang H3 ini biasanya naik ya. Kita lihat bentuknya. Jadi sebetulnya bentuknya akan sama dengan A2 dan A3 tadi, cuman di sini kemiringannya tidak ada gitu ya. Jadi dasarnya lurus, tapi sebenarnya bentuk muka airnya sama. Jadi nanti membedakannya ya kalau misalkan tinggi airnya itu berada di antara N sama C, atau tinggi air normal dan kritis, itu berarti notasinya angka 2, entah itu H, entah itu A gitu. Jadi dilihat dari kemiringannya. Sedangkan kalau yang notasi dengan angka 3 ini biasanya ini adalah profil aliran yang di bawah tinggi air kritis. Ya. Jadi di sini sama-sama pakai pintu air untuk yang nomor 3. Sedangkan yang di kedua ini dengan menggunakan terjunan ya. Jadi tidak ada bendung karena kemiringannya datar. Jadi ketika ada terjunan, otomatis tinggi airnya, profil airnya akan menurun gitu ya, karena mengikuti terjunan tersebut. Dan di situ kita bisa lihat perubahan tinggi air dari yang awalnya normal menuju ke kritis. Sedangkan kalau dari yang H3 kita bisa lihat perubahan tinggi air dari yang awalnya superkritis ke kritis terus menuju ke normal. Itu contoh aliran berubah lambat laun horizontal itu dengan kemiringan dasar saluran yang datar ya, kemiringannya sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan jika kemiringannya positif? Jadi kita tadi sudah membahas ketika kemiringannya negatif, ketika kemiringannya 0 atau datar. Di sini kita akan membahas bagaimana jika kemiringannya positif. Nah, kalau kemiringannya positif ini ada 3 kemungkinan. Apakah positifnya itu lebih kecil dari kemiringan kritis? Apakah positifnya itu lebih besar dari kemiringan kritis? Atau positifnya itu sama dengan kemiringan kritis? Jadi, di sini ada 3 kategori, di mana parameternya itu ya kemiringan kritis. Ya, jadi nantinya ketika kalian mendapatkan suatu permasalahan gitu, di situ akan diberikan misalkan keterangan bahwa kemiringan kritisnya sebesar sekian, atau di situ nanti kalian akan diminta menghitung pertama-tama kemiringan kritisnya berapa supaya bisa mengetahui apakah aliran tersebut itu merupakan aliran dengan kemiringan yang mild, kemiringan yang steep, atau kemiringan yang kritis. Itu kita bisa melihat. Jadi untuk yang kemiringan landai, mild slope ini adalah ketika kemiringan dasar salurannya lebih kecil dari kemiringan kritis. Jadi lebih landai. Contoh perhitungan kemiringannya bisa dilihat di sini. Jadi dy per dx sama dengan IB, ini kemiringan dasarnya, dikali Y pangkat 3 kurangi Y normal pangkat 3, dibagi Y dikurangi Y kritis pangkat 3. Dari sini bisa digambarkan profil permukaan alirannya. Jadi kalau mau mengetahui tinggi air di masing-masing titik, itu bisa pakai persamaan Ballinger ini. Jadi berdasarkan tinggi airnya, tinggi air normalnya, tinggi air kritisnya, dan kemiringan dasar salurannya. Itu bisa dilihat tinggi air berdasarkan masing-masing titik X. Contoh profil permukaan alirannya seperti ini. Jadi masih dengan notasi yang sama, 1, 2, 3 ya. Di sini kita membahas dulu mengenai mild slope, di mana mild slope ini adalah aliran dengan kemiringan yang lebih landai dari kemiringan kritisnya. Mungkin tidak terlalu terlihat karena slide yang warna biru ya. Jadi di sini kita bisa melihat di sini ada M1,
di sini ada M2, di sini ada M3. Kurang lebih seperti itu garisnya. Dan di sini ada YN, di sini ada YJ. Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat masing-masing jenis aliran. Ketika tinggi airnya itu lebih tinggi dari YN, itu berarti pasti notasinya angka 1. Ketika di antara YN dan YC itu notasinya angka 2. Ketika di antara YC dan dasar itu berarti koefisien notasinya angka 3. Nah, jenis-jenis saluran ini, jenis-jenis aliran ini, jadi biasanya kalian akan diminta untuk menentukan jenis profil alirannya, ya apakah itu M1, M2 atau M3. Jadi diharapkan kalian memahami yang membedakan notasi 1, 2, dan 3 ini apa. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat notasi M1, ini M1, ketika aliran tersebut melalui bendung, kita bisa lihat jadi dari awal alirannya itu sudah lebih tinggi dari permukaan air normalnya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat lebih tinggi. Lalu mengenai bendung dia naik sehingga bisa ditentukan bahwa di sini adalah M1 ya. Karena dia tinggi airnya naik dan di atas tinggi air normal. Kalau M2, di sini kita bisa lihat mirip dengan profil dengan notasi angka 2 sebelumnya ya. Kalau yang tadi H2, kalau kalian masih ingat H2 itu profilnya dari seperti ini terus turun gini kan. Nah, ini ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, sama M2 juga seperti itu, cuman bedanya kemiringan dasarnya itu kalau H2 ini kemiringannya 0 ya. Kalau M2 itu punya kemiringan. Di sini ada M2, yaitu aliran ketika ada terjunan, di mana dia berubah dari tinggi air yang di bawah normal menjadi tinggi air kritis di titik ini ya. Lalu M3 sama-sama melalui bawah pintu seperti saluran sebelumnya, aliran sebelumnya ya. Jadi di aliran adverse 3 itu juga aliran melalui bawah pintu, hanya saja di situ kita bisa lihat kemiringan dasar salurannya yang beda. Jadi di sini ketika kemiringan dasar salurannya berupa mild, terus alirannya melalui bawah pintu itu berarti M3. Nah, ini beberapa kondisi ya. Jadi ketika M1 itu berarti J per dx-nya lebih besar dari 0, di mana permukaan airnya naik. Kalau M2 ini permukaan airnya turun, jadi D per dx-nya kurang dari 0, di mana yang di sini kalian lihat adalah tinggi airnya ya. Kalau di sini tinggi airnya lebih tinggi dari YN, di sini tinggi airnya di sela-sela YN dan YC. Lalu yang ketiga, di sini tinggi airnya ada di antara dasar saluran dan YC, gitu ya, jadi lebih kecil dari YC. Di sini ketika Y sama dengan YN, tinggi air sama dengan tinggi air normal, di sini ada perubahan tinggi air terhadap X itu sama dengan 0. Jadi permukaan airnya bertemu titik tinggian air normalnya di tak berhingga. Jadi di gambar itu tidak sama dengan tinggi air, tidak sama dengan tinggi air normal. Atau di sini bisa Y sama dengan YC, ini adalah permukaan air memotong agak lurus garis kedalaman energi YC. Jadi untuk profilnya sendiri ada 3, M1, M2, M3, di mana yang menjadi acuan itu adalah tinggi airnya. Apakah lebih besar dari
normal, lebih kecil, atau lebih kecil dari kritis. Nah, untuk mild slope ada 3 kemungkinan profil ya tadi, M1, M2, dan M3. Beberapa contohnya yang M1 ini ada bendung, lalu M2 ini ada terjunan, M3 ini melalui bawah pintu. Jadi kuncinya seperti itu. Ketika ada saluran dengan pintu, itu kalian perlu hati-hati. Kemungkinan besar bentuk notasinya, alirannya itu adalah notasi profil dengan angka 3. Jadi kalau dari nama profilnya sendiri perlu dilihat dari kemiringannya, apakah mild, steep, atau kritis. Nah, bagaimana dengan ketika kemiringan saluran sama dengan kemiringan kritis? Di sini kita bisa melihat bahwa hal tersebut terjadi jika tinggi air kritis sama dengan tinggi air normal. Jadi di sini nggak ada tinggi air normal, tapi tinggi airnya hanya ada kritis saja, karena normalnya sama dengan kritis. Karena kemiringan kritis, maka tinggi airnya pasti normalnya sama dengan kritis ya. Kemungkinan ini bisa terjadi dan kemungkinan yang terjadi hanya ada C1 dan C3 ya, karena di sini tidak ada kedalaman normal dan kedalaman normalnya sama dengan kedalaman kritis, sehingga tidak ada notasi angka 2, karena angka 2 ini di antara YC dan YN. Jadi ketika YC di sini ada misalkan YN, di sini ada YC ya di bawahnya, maka profilnya kemungkinan kalau misalkan di sini ini profil angka 3, terus di sini ini profil angka 2, terus yang di atas YN ini profil angka 1. Nah, ketika YN-nya sama dengan YC, otomatis profil angka 1 angka 2 tidak ada ya. Jadi tinggal profil angka 1 dan di sini ada profil angka 3. Gitu. Di sini C1 dan C3 kita bisa lihat perbedaannya ya. C1 ini terjadi ketika kemiringan salurannya berubah. Jadi dari yang awalnya kemiringan kritis berubah menjadi kemiringan adverse atau kemiringan yang kurang dari 0, kemiringan minus. Itu untuk C1, sehingga terjadi kenaikan tinggi air di sini. Seperti yang bisa dilihat, maka tinggi airnya akan lebih dari tinggi air kritisnya atau YC-nya. Untuk yang ketiga, ini ada pintu air lagi. Jadi yang nomor 3 ini mostly memang selalu terjadi di aliran bawah pintu air ya. Di sini ada pintu air, tapi yang membedakan di sini adalah kemiringan salurannya. Jadi kemiringannya ini IC ya. Kalau yang pintu air sebelum-sebelumnya kemiringannya bukan kemiringan kritis. Ya, ini beberapa penjelasannya. Y lebih besar dari YN sama dengan YC, maka permukaan air naik, ini jadi C1. Ini jadi C1. Terus Y kurang dari YC sama dengan YN, ini jadi C3. Ini permukaan air turun ya. Sorry. Permukaan air naik di pintu air ya. Lalu ada Y sama dengan YN sama dengan YC, ini aliran kritis aja. Jadi tidak membuat profil C1 atau C3, tapi C aja. Ya, dalam hal ini ada kemungkinan 2 profil aliran, ada profil C1, ada profil C3. Jadi di mana C1 ini alirannya subkritis karena di atas aliran di atas tinggi air kritis, sedangkan C3 ini adalah superkritis karena di bawah aliran kritis ya tinggi airnya.
Nah, tadi ada kemiringan mild atau kemiringan landai ya, terus ada kemiringan kritis atau critical inclination (IC). Lalu di sini ada kemiringan besar atau steep slope atau kemiringan curam. Steep slope ini adalah kemiringan yang lebih besar dari kemiringan kritisnya. Jadi ketika ada saluran dengan kemiringan steep slope, biasanya tinggi airnya memang ini ya akan lebih kecil dari tinggi air kritisnya, gitu, karena dia mengakomodir kecuramannya itu, sehingga kalau curam otomatis kecepatannya juga akan bertambah ya, lebih cepat gitu kecepatan alirannya, sehingga tinggi airnya juga akan biasanya lebih kecil gitu ya, karena V-nya membesar, debitnya tetap, maka otomatis A-nya akan mengecil. Nah, di sini kemungkinannya ada 3, kita bisa lihat nanti di yang pertama ini ada permukaan aliran naik ketika tinggi airnya lebih besar dari YN dan YC. Lalu ada permukaan aliran menurun ketika tinggi airnya lebih kecil daripada YN tapi lebih besar dari YC, YN kurang dari YC. Y kurang dari YN kurang dari YC, maka di yang ketiga ini permukaan alirannya naik. Kita bisa lihat contoh profilnya di sini. Jadi untuk steep slope ini ada 3 kemungkinan, tidak seperti yang sebelumnya hanya 2 kemungkinan ya. Di sini ada 3 kemungkinan, di mana untuk kemungkinan pertama ini ketika airnya naik ya. Jadi prinsipnya mirip dengan profil aliran sebelumnya. Jadi untuk yang ke-1 ini alirannya naik, yang kedua ini alirannya turun ketika ada terjunan, yang ketiga ini alirannya juga naik, tapi aliran sebelumnya ini adalah lebih kecil dari aliran kritisnya. Nah, yang membedakan S1 sama S3 itu kita bisa lihat di sini. Jadi karena sama-sama dy per dx-nya itu lebih besar dari 0 ya, jadi sama-sama tinggi airnya itu naik, sedangkan untuk yang nomor 2 itu tinggi airnya turun. Untuk S1 dan S3 ini sama-sama ada aliran balik atau nama ininya apa ya? Aliran balik ini bahasa Inggrisnya, sebentar, saya lupa istilah. Backwater, oke. Ya, jadi kalau S1 dan S3 ini adalah aliran dengan permukaan yang mengalami backwater atau air balik ya. Jadi ketika ditahan oleh bendung, otomatis alirannya akan sebagian akan berbalik arah gitu ya, karena ada tahanan bendung tadi, sehingga tinggi airnya akan naik dengan bendung itu jadi S1. Lalu untuk S3 ini lebih ke perubahan dasar salurannya, jadi bukan karena ditahan oleh bendung, tapi akibat permukaan dasar saluran yang awalnya curam jadi landai. Jadi tidak ada tahanan berupa bendung, tapi dia tertahan dari dasar saluran yang awalnya curam ke landai. Jadi kecepatannya berkurang. Gitu. Untuk yang S2 ini merupakan aliran dari landai ke curam, tapi bisa kalian lihat di sini dengan adanya dasar saluran yang berubah itu tadi, yang dari landai ke curam, jadi S2 ini kebalikannya S3 ya. S3 itu curam ke landai, kalau S2 landai ke curam. Kita bisa lihat terjadi perubahan tinggi air ya, yang awalnya tinggi menjadi rendah, karena dengan adanya kecuraman itu tadi, otomatis kecepatannya akan bertambah. Jadi tinggi airnya berkurang. Itu untuk yang S2. Jadi kalau saran saya nanti ketika kalian mengerjakan suatu permasalahan gitu ya,
diminta menentukan ini profilnya profil apa. Itu pertama kalian lihat dulu kemiringannya. Jadi dari kemiringan itu kalian bisa menentukan apakah itu S atau M atau C. Gitu ya. Setelah tahu kemiringannya, bisa ditentukan nomornya. Jadi dari nomor itu kalian menentukannya dari tinggi airnya. Apakah tinggi airnya berubah, tinggi airnya bertambah tinggi atau tinggi airnya bertambah rendah. Di situ kalian bisa menentukan nomornya. Ya, jadi pertama-tama yang dilihat dari kemiringannya dulu. Nah, ini terkait dengan adanya bendung dan terjunan tadi di bawah ya. Jadi di sini ada kondisi batas hulu dan hilir. Yang dimaksud dengan kondisi batas hulu dan hilir itu biasanya adalah ketika suatu penampang diberi semacam boundary di bagian hulu atau di hilirnya, sehingga itu mempengaruhi keadaan saluran tersebut. Nah, dari bentuk-bentuk profil aliran ini bisa kita lihat dari mana aliran tersebut dikontrol. Jadi di sini kita bisa menentukan. Jadi dengan adanya H3, H2, kalau H3 di sini kita pasti bisa tahu, oh ini dikontrol dari hulu karena di hulu ada pintu air gitu ya, sehingga dia bisa memberikan profil aliran seperti ini. Sedangkan kalau yang H2 ini alirannya bisa saja dikontrol di hilir karena dengan adanya bendung ya, jadi dia alirannya bisa turun seperti itu. Atau dengan adanya terjunan di hilir sehingga alirannya bisa turun seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat dan tentukan gitu ya, dari mana aliran-aliran ini dikontrol. Kalau ada yang dari hulu, ada yang dari hilir. Nah, selanjutnya kita akan membahas kontrol dari aliran-aliran tersebut, tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari kalian terkait hal ini. Sebelum kita melanjutkan ke pengendali aliran, jadi ini pengendalian apakah aliran tersebut dikendalikan dari hulu atau dari hilir gitu ya. Jadi ketika ada bendung, lalu ketika ada pintu air, lalu ketika ada perubahan kemiringan, itu merupakan hal-hal yang bisa mengendalikan aliran. Gitu ya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana pengendali dan apa saja hal-hal yang bisa mengendalikan aliran tersebut. Mungkin kalau belum ada pertanyaan bisa saya lanjutkan. Jadi ini masih lanjutan dari yang tadi ya. Ya, aliran subkritis pada umumnya dikendalikan dari hilir. Jadi untuk aliran subkritis ini berarti aliran yang punya kemiringan landai atau kemiringan lebih kecil dari kemiringan kritis. Untuk melihat hal ini, kita perlu memperhatikan penampang kontrol di mana elevasi permukaan airnya diketahui. Misalkan permukaan airnya elevasinya diketahui di bagian hilir, itu diketahui elevasinya sekian. Nah, dari elevasi di hilir itu bisa ditarik ke hulu, kira-kira elevasi hulunya berapa itu ketika pengendalian aliran tersebut ada di hilir. Di sini kita akan melihat contoh profil permukaan air karena perubahan elevasi permukaan air di hilir akibat adanya bendung atau fluktuasi pasang surut di ujung hilirnya.
Nah, ini contoh dari suatu aliran yang kemiringannya negatif atau adverse ya. Ini A2 contohnya. Di ujung hilirnya dipasang bendung sehingga permukaan air naik dan menyebabkan air balik. Jadi di sini kita bisa lihat arah alirannya. Arah alirannya dari kiri ke kanan ya. Dan di sini dari arah aliran tersebut bisa dilihat kontrol profil aliran di permukaannya adalah dari hilir ke hulu. Di sini. Jadi dengan adanya aliran ke sana, lalu ditahan oleh bendung, karena bendungnya ini ada di hilir, maka kontrolnya ini berada di hilir. Jadi biasanya yang diketahui elevasi di sini ya, jadi nanti bisa dilihat dengan adanya kontrol di bendung ini kira-kira berapa backwater yang dihasilkan, kayak gitu. Profil air balik ini atau backwater ini bentuknya dikendalikan oleh air di penampang C, yaitu penampang pengendali atau penampang kontrol. Diberi notasi A2 karena tinggi airnya itu berada di atas YC. Permisi, Bu. Iya, silahkan. Izin menyala, sepertinya PPT-nya belum terganti, Bu. Oh, bentar. Udah terlihat? Udah, Bu. Ya, Bu. Oke. Iya, jadi di sini saya ulangi lagi. Udah terlihat ya pengendalian aliran dari hilir, betulnya. Halo? Screen-nya mati, Bu. Hah? Sekarang apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Iya, jadi kita akan bahas mengenai pengendalian aliran. Pertama-tama di sini kita akan bahas mengenai pengendalian aliran dari hilir terlebih dahulu. Jadi untuk pengendalian aliran dari hilir ini berarti yang mempengaruhi aliran tersebut adalah faktor dari yang ada di hilirnya. Atau dikatakan penampang kontrolnya ini di mana elevasi permukaan air yang diketahui itu ada di hilir. Contohnya di sini kita bisa lihat adanya pembendungan. Jadi dari gambar ini contoh yang tadi ada di PPT sebelumnya ya. Ketika aliran ini mengalir dari kiri ke kanan, jadi dari kiri ke kanan, ini adalah jenis aliran adverse, karena kemiringannya menanjak, ya, I kurang dari 0. Adverse-nya merupakan adverse 2, di mana tinggi airnya itu, kita bisa lihat di sini, berada di atas YC. Ya. Nah, gambar ini menunjukkan contoh dari aliran di mana di ujung hilirnya dipasang suatu bendung yang merupakan kontrol dari profil aliran di permukaan tersebut. Jadi ini bendungnya.
nantinya elevasi yang diketahui akan merupakan elevasi bendung atau elevasi muka air di setelah bendung. Nah, dari situ bisa ditarik ke hulu untuk bisa mengetahui berapa tinggi air di hulunya. Seperti itu. Ini dikendalikan oleh kedalaman air di penampang yang ada di sini ya, di atas bendung. Dan profilnya diberi notasi A2 karena letaknya di atas YC. Dalam hal ini tidak ada YN karena ya ini tadi, ketika alirannya itu adverse, maka tinggi YN ini adalah imajiner, sehingga bisa didapatkan kemungkinan alirannya itu hanya adverse 2 dan adverse 3, tidak ada adverse 1, karena YN-nya imajiner. Contoh yang lain, ini ada suatu aliran dalam saluran dengan dasar horizontal. Jadi kalau yang tadi dasar adverse, ini dasar horizontal, yang mana mengalami terjunan. Jadi airnya mengalir dari sini ya, kiri ke kanan, terus di sini dia terjun. Dalam hal ini, yang terbentuk bukan air balik atau backwater, tapi air terjun ya, atau terjunan. Profil aliran dikendalikan oleh kedalaman air di penampang kontrol. Jadi penampang kontrol ada di sini, di mana ini merupakan tinggi air kritis ya, titik di mana tinggi air kritis itu tercapai. Dalam hal ini JN-nya itu juga tidak terhingga karena IB-nya adalah 0. Jadi di sini kita bisa tahu Y-nya dan kita bisa menentukan ini bukan A2 ya harusnya. Ini harusnya A2. Karena I-nya 0 ya. Ini harusnya H2. Karena I-nya 0. Ini dasarnya horizontal. Jadi harusnya H2. Di mana di sini kita bisa lihat adanya terjunan dan yang menentukan besarnya tinggi air di hulu itu adalah YC yang ada di titik hilir ini. Nah, contoh ketiga ini ketika dasarnya positif atau kemiringannya lebih dari 0 ya, tapi di sini masih kurang dari kemiringan kritis. Tuh, maka bisa dikatakan ini merupakan mild slope atau kemiringan landai. Di sini IB kurang dari IC, sehingga profilnya adalah profil M. Ketika tinggi airnya lebih dari tinggi air kritis dan tinggi air normal, ya, berarti notasinya adalah angka 1. Di sini tinggi airnya. Apabila permukaan air di hilir lebih tinggi dari YN, maka akan terjadi air balik atau backwater, sehingga profil ini dikendalikan oleh kedalaman air di penampang CC ya, sama. Jadi pengendaliannya tetap dari hilir, di mana yang menentukan itu adalah tinggi air di hilir ini. Kalau tinggi airnya setinggi ini, berarti ada backwater, bisa jadi M1. Kalau misalkan tinggi airnya rendah ya, misalnya di sini, otomatis kan terjadi turunan gitu ya. Atau malah ketika tinggi airnya di bawah sini, di bawah YC ya, otomatis akan terjadi profil M3 gitu karena dia di bawah YC. Kalau berada di antara YN dan YC itu masih bisa M2. Ini ada M3. Tuh, jadi di sini contoh aliran dengan dasar yang landai tapi dikendalikan di hilir.
Ini contoh lainnya yang tadi saya sebutkan M2 ya. Jadi ketika tinggi air di hilirnya itu tidak lebih tinggi dari YN-nya, maka bisa dikatakan ini menggunakan profil aliran M2 di mana disebabkan oleh permukaan air di hilir yang lebih rendah dari YN. Jadi ini profil ini tergantung pada elevasi permukaan air di hilir. Ini contoh dari M3 ya, seharusnya. Ya, ini betul. Jadi dengan kemiringan dasar positif yang landai, di hilirnya terdapat terjunan, karena YC kurang dari YN, jadi di sini kita lihat terjunannya itu pas YC ya, jadi di sini bisa ditentukan kalau misalkan yang tadi itu M2 karena tinggi airnya itu sama dengan masih lebih tinggi dari YC, ini seharusnya M3 ya. Jadi ini seharusnya M3 karena di sini kita bisa lihat ada tinggi air yang sama dengan tinggi air kritisnya. Jadi di sini seharusnya ini M3. Dan profil alirannya lebih curam daripada di contoh sebelumnya karena tinggi air di hilirnya lebih rendah dari tinggi air di hulu dan tinggi air normalnya. Ini masih contoh yang sama. Ini juga diberi notasi M3. Dia nulisnya M2 terus. Iya, ini harus M3 berarti. Oke, jadi ini saya cross-check dulu. Takutnya typo. Oke. Oke, ini ya karena ini pengendalinya di hilir ya, jadi memang betul profilnya M2 ini bukan typo M3. Jadi profilnya M2, M3 itu nanti kalau pengendalinya ada di hulu berupa pintu air itu tadi. Jadi ini M2 betul, yang ini juga masih M2 tapi dengan profil yang lebih curam karena tinggi air di hilirnya lebih rendah daripada tinggi air normalnya. Ini juga masih M2 ya, masih sama, di mana tinggi air di hilirnya sama dengan tinggi air kritisnya. Jadi profilnya masih sama M2. Kalau M3 itu nanti setelah mengalir gitu ya, begitu dihilir dia naik tinggi airnya. Kalau dia tinggi airnya lebih tinggi daripada di hulu, lebih tinggi di hulu, itu berarti profilnya M2. Nah, ini contoh aliran dengan kemiringan curam ya, atau steep slope. Jadi ini pertama kita membahas dulu S1, di mana kalau notasinya 1 itu berarti tinggi airnya lebih tinggi dari normal dan kritis ya. Cuman bedanya di sini tinggi air dengan saluran yang curam
dengan aliran yang dipasang bendung ini, kita bisa lihat YC itu lebih besar daripada YN karena tinggi air kemiringannya itu lebih besar dari kemiringan kritis. Jadi dengan adanya kemiringan yang lebih besar dari kemiringan kritis, otomatis aliran yang dimiliki itu lebih kecil dari tinggi airnya ketika salurannya mengalami aliran kritis, gitu ya. Karena di sini YN ini adalah tinggi air yang mengalir dan YC ini adalah tinggi air kritisnya. Di sini karena alirannya merupakan superkritis ya, lebih kecil dari aliran kritis tinggi airnya, maka ada profil loncatan air atau hydraulic jump ya bahasa Inggrisnya biasanya. Jadi kalau yang tadi ada backwater, ini ada hydraulic jump. Adanya turun naik permukaan air di atas bendung, dan dengan adanya bendung ini otomatis notasi profilnya itu menjadi notasi angka 1 ya. Jadi dengan notasi angka 1 ini berarti tinggi air di hilir itu lebih tinggi daripada di hulu. Ini steep slope 1 yang dikontrol di hilir, di mana di hilirnya ada bendung. Lalu ini ada contoh lain dari S1, di mana di sini tidak menggunakan bendung, tapi menggunakan pasang air laut. Jadi dengan adanya air laut yang pasang, otomatis airnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan air di permukaan saluran maksudnya, sehingga terjadi backwater atau air balik. Nah, dengan adanya kemiringan dasar curam dan backwater ini, otomatis tinggi airnya akan lebih tinggi daripada tinggi air kritis dan normalnya, sehingga di sini dikatakan alirannya itu S1 ya, speed 1, karena tinggi airnya lebih tinggi dari tinggi air normal dan kritisnya. Ini juga dikendalikan di hilir karena adanya turun naik permukaan air laut tadi dan adanya bendung di contoh sebelumnya. Nah, bagaimana jika aliran dikendalikan dari hulu? Jadi kalau dari tadi kita bahas yang dikendalikan dari hilir dengan adanya bendung, dengan adanya naik turun permukaan laut di hilir. Bagaimana jika dikendalikan dari hulu? Di sini kita bisa lihat beberapa fenomena aliran yang dikendalikan di hulu. Contohnya yang pertama reservoir. Jadi kalau di hilir tadi contohnya adalah bendung dan ini ya muka air di pembuang. Jadi contohnya pembuang itu tadi ada muka air laut, gitu ya, pasang surut air laut. Di sini yang pertama ketika dikontrol di hulu itu ada reservoir. Nah, aliran air dari satu reservoir atau waduk ke suatu saluran dengan kemiringan negatif, ini adverse slope. Di sini kita bisa lihat profilnya itu merupakan profil A3. Jadi dengan adanya pintu air, of course, dengan adanya reservoir ini pasti ada pintu air. Dengan adanya pintu air ini, kemungkinan besar alirannya selalu aliran bernotasi angka 3 ya, karena di pintu air ini alirannya itu mengecil ya, tinggi airnya mengecil, namun setelah itu dia akan kembali ke tinggi air kritis, lalu bisa mencapai normal. Jadi di sini contohnya adalah aliran dengan pintu air. Dengan adanya loncatan air ini, maka notasinya otomatis menjadi notasi A3, karena kemiringannya adverse dan karena ketinggian airnya lebih kecil dari tinggi air kritis dan
tinggi air normal. Jadi bukaan pintu airnya itu tinggi airnya lebih kecil dari kritis dan lebih kecil dari tinggi air normal. Sama halnya dengan ketika alirannya melalui saluran yang horizontal, tidak ada kemiringannya. Sama saja akan mengakibatkan hydraulic jump juga di pintu airnya, tapi yang membedakan di sini adalah profilnya bukan adverse tapi horizontal ya. Jadi H3. Lalu untuk aliran mild slope dan steep slope itu juga sama. Dengan adanya reservoir dan pintu air ini otomatis tinggi airnya juga akan lebih kecil dari tinggi air kritis dan tinggi air normalnya. Sehingga kalau di saluran dengan kemiringan lebih kecil dari kemiringan kritis itu jadinya M3 atau mild 3. Untuk yang saluran dengan kemiringan lebih besar dari kemiringan kritis ini jadinya speed 3 atau S3. Lalu dengan kemiringan positif yang curam, tapi bukaan pintunya lebih rendah daripada sebelumnya, gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat di bukaan pintu sebelumnya itu tinggi airnya masih cukup besar karena dibukanya tidak terlalu kecil. Nah, ini bukaan pintunya itu berada di bawah kedalaman normal, tetapi masih sama dengan kedalaman kedalaman kritisnya. Jadi di sini kalau misalkan dibukanya itu lebih rendah di bawah kedalaman kritis atau YC, maka di sini kita bisa lihat bahwa tinggi airnya itu nanti akan lebih kecil dari tinggi air YC-nya. Jadi di sini dilihat profil aliran dengan bentuk S2 atau STIP 2. Jadi kalau yang tadi itu S3 karena masih naik ya, masih alirannya setelah pintu air itu masih naik karena pintu airnya dibukanya karena masih adanya loncatan air di mana airnya itu lebih kecil dari YC dan YN. Nah, kalau misalkan dibuka di bawah kedalaman normal, di sini dilihat adanya profil S3. Tapi kalau misalkan dibukanya itu sesuai dengan kedalaman normal, maka tidak ada hydraulic jump atau loncatan. Ya. Jadi dengan tidak adanya loncatan ini, maka profilnya akan berubah tidak menggunakan notasi angka 3, tapi di sini berubah menjadi notasi angka 2, sesuai dengan profil aliran ketika ada terjunan. Tuh. Penampang pengendalian pada aliran dalam saluran yang mengalami perubahan kemiringan dasar dan pengaruh pasang surut air muara. Jadi kalau yang tadi kita sudah membahas mengenai pengendalinya ya, jadi pengendalinya itu kayak ada bendung, pintu air, lalu ada terjunan. Bagaimana jika yang terjadi perubahan ini adalah kemiringannya? Jadi di sini kedalaman kritis itu tidak tergantung pada kemiringan dasar saluran. Maka setiap aliran itu kedalaman kritisnya sama ya. Jadi ada satu nilai kedalaman kritis dalam satu aliran. Jadi berdasarkan suatu debit dan lebar saluran itu bisa kita tentukan kedalaman kritis. Sedangkan kedalaman normal ini tergantung pada kemiringan dasar saluran. Nah, makanya dengan adanya kemiringan dasar saluran yang berubah-ubah,
otomatis kedalaman normalnya akan berubah juga, tapi kedalaman kritisnya akan tetap sama. Nah, di sini kita bisa lihat dari suatu saluran ya. Di sini kita bisa melihat satu saluran ini terjadi perubahan kemiringan. Jadi di sini kita bisa mengetahui adanya perubahan kemiringan di mana awalnya landai ke curam. Jadi bisa dilihat aliran airnya itu dari kiri ke kanan, di mana awalnya IB kurang dari IC, tapi setelahnya adalah IB lebih besar dari IC. Jadi di sini awalnya mild slope, terus berakhir menjadi steep slope. Jadi makanya di sini ada dua profil M dan S ya. Nah, apa yang terjadi jika salurannya berubah kemiringannya? Otomatis tinggi airnya akan berubah. Tapi yang tetap di sini adalah tinggi air kritisnya, gitu ya. Jadi YC-nya itu akan tetap, tapi YN-nya itu akan berubah-ubah, gitu. Karena di sini YN itu mengikuti adanya kemiringan saluran. Jadi semakin tinggi kemiringannya, maka YN-nya akan semakin rendah. Sama halnya dengan semakin landai salurannya, maka YN-nya akan semakin tinggi. Maka bentuk profilnya itu kalau misalkan ditinjau dari hulunya, saluran hulu itu ada profil N2 di sini, bisa dilihat N2. Sedangkan untuk yang saluran hilir, saluran setelahnya di sini ada S2. Jadi titik tinjaunya itu di perpotongan saluran ini. Jadi ini semacam titik kontrolnya. Di sini kita bisa menentukan profil alirannya seperti apa ya namanya. Contoh lain ini merupakan kemiringan dari curam ke landai. Ya. Jadi yang awalnya kecepatannya tinggi misalnya ya karena curam sekali, terus berubah menjadi landai, kecepatannya merendah. Di sini kita bisa lihat terjadi aliran balik ya. Dengan adanya penurunan kecepatan ini otomatis dia jadi melambat gitu ya. Dengan adanya perlambatan ini tinggi air akan bertambah. Makanya di sini ada backwater. Meskipun di akhir ada terjunan, tapi karena tinggi air yang berada di akhir saluran ini masih lebih tinggi dari tinggi air normalnya, maka bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi profilnya kita bisa lihat di sini. Di sini ada C2, lalu ada C1 karena turun ini, lalu di sini ada N2. Jadi kalau C1 ini lebih tinggi dari tinggi air normalnya, C2 ini berarti di antara normal dan kritis, lalu N2 ini juga berada di antara normal dan kritis. Untuk perubahan kemiringan dari curam ke landai, ini perubahannya contohnya dari aliran superkritis ke subkritis ya. Jadi dari yang IB lebih besar dari IC ke IB lebih kecil dari IC. Di sini terjadi loncatan karena alirannya dikendalikan dari hulu, di mana di hulu ini ada kedalaman YC. Jadi di sini kita bisa lihat dengan adanya kemiringan yang melandai ini terjadi backwater atau loncatan air ya. Karena ketika sudah sampai sini, kalian bayangkan ketika air mengalir dengan kecepatan tinggi, terus di sini harus direm gitu ya karena kecepatannya melandai, otomatis dia akan menumpuk gitu ya, meninggi di sini, sehingga terjadi profil
aliran berbentuk M3, seolah-olah di sini ada pintu. Gitu ya. Beberapa alternatif profil aliran dengan kemiringan landai akibat fluktuasi permukaan air di hilir. Jadi ini kaitannya dengan pasang surut air laut. Suatu saluran itu mengalir ke hilir pasti berakhir di badan air yang lebih besar, gitu ya. Entah itu sungai, entah itu danau, entah itu laut. Dan tinggi airnya bisa pasang surut. Nah, jika terjadi pasang surut tersebut, otomatis akan mempengaruhi profil aliran dari saluran tersebut. Di sini ada beberapa alternatif. Untuk alternatif 1, ketika tinggi airnya rendah, ya, maka profilnya adalah M2. Lalu alternatif 2 juga masih rendah, tapi lebih tinggi dari alternatif 1, tapi tetap masih lebih rendah dari YN, ya. Sehingga profilnya juga tetap M2. Tapi ketika alternatif 3 ini sudah setinggi YN, ya, tinggi air normalnya, tinggi air di hilirnya, maka profilnya itu menjadi profil M1 karena lebih tinggi daripada tinggi air normalnya. Gitu. Jadi yang dipantau itu tinggi air di titik pantaunya berada di sini. Jadi di sini kita bisa lihat M2 ini karena tinggi airnya masih lebih kecil dari tinggi air normalnya. Ini jika alirannya curam, air yang lebih tinggi, otomatis akan terjadi peningkatan tinggi air, ya, di bagian hilirnya. Jadi karena awalnya airnya hanya serendah ini, gitu ya, terus masuk ke badan air yang lebih tinggi, otomatis akan terjadi kenaikan tinggi air. Ini profilnya adalah S1. S1 di mana tinggi airnya berarti lebih besar dari tinggi air normalnya. Nah, bagaimana jika salurannya melebar? Gitu. Kalau tadi kita bahas saluran yang kemiringannya berubah-ubah dari landai ke curam, atau enggak curam ke landai. Nah, kalau salurannya melebar gimana? Gitu ya. Jadi perubahan lebar saluran ini otomatis akan merubah tinggi airnya, kan, ya. Jadi dengan saluran yang melebar, otomatis tinggi airnya juga akan berkurang karena adanya lahan yang harus diakomodir oleh aliran tersebut, gitu ya. Otomatis A-nya itu juga akan berubah, itu B kali H-nya. Nah, ini contohnya ketika saluran melebar, terus dia balik lagi, gitu. Jadi untuk saluran dengan kemiringan yang landai nantinya akan berbeda dengan saluran dengan kemiringan yang lain. Jadi di sini untuk contoh pertama ini terjadi pelebaran pada suatu jarak tertentu, maka debit persatuan lebarnya akan berubah. Q kecil ini debit persatuan lebar, sehingga yang awalnya debit persatuan lebarnya itu Q1 menjadi Q2 karena lebar yang besar, ya. Lalu menjadi Q3 di sini. Jadi di sini kita bisa lihat ketika melebar itu bisa kita lihat terjadi perubahan tinggi airnya akibat pelebaran tersebut dengan tinggi air YN dan YC. Jadi untuk YC-nya ini juga berubah karena adanya perubahan di luas areanya. Jadi ketika debit persatuan lebarnya berubah, otomatis tinggi air kritisnya itu juga berubah. Sehingga yang mengendalikan adalah kedalaman normal di penampang
CC-nya. Jadi di sini kita bisa lihat kedalaman normal di hilirnya, lalu kita bandingkan dengan kedalaman di ruas saluran lainnya. Kita bisa lihat di sini ada penurunan N1 dan ada kenaikan N2 di sini. Jadi ditinjau dari titik hilirnya. Untuk kemiringan curam ini contohnya ada bentuk aliran S2 dan bentuk aliran S3 di sini karena adanya pelebaran di bagian ini ya. Jadi tinggi airnya akan berkurang di bagian yang melebar itu. Nah, untuk menentukan grafik kemungkinan profil aliran, jadi di sini kita punya saluran dengan kemiringan yang berbeda-beda, di mana ada I, B sebesar 0,0009, 0,0016, dan 0,016. Nah, di sini diketahui bahwa IC-nya itu atau I kritisnya itu adalah 0,01. Sehingga bisa dipastikan bahwa aliran di bagian IB1 dan IB2 ini adalah aliran subkritis. Ya. Sedangkan aliran di IB3 ini adalah aliran superkritis karena kemiringannya lebih besar dari kemiringan kritisnya. Jadi di sini subkritis, di sini superkritis. Nah, bagaimana kira-kira kemungkinan profil alirannya? Jadi ini hanya dipengaruhi oleh kemiringannya saja. Kemungkinan profil alirannya akan seperti ini. Jadi ketika bagaimana kemungkinan profil alirannya? Ini belum ada jawabannya ya ternyata. Ini ada contoh lain, soal lain. Jadi kalau kemiringannya seperti ini, misalkan alirannya berada di hulunya itu di sebelah kiri, hilirnya di sebelah kanan, mungkin kita bisa tanpa mengetahui tinggi airnya, gitu ya, tanpa mengetahui besar debitnya, melihat dari kemiringannya saja, kita bisa memperkirakan bentuk profilnya seperti apa. Jadi dengan kemiringan yang landai, ya, terus agak curam di sini, otomatis kita akan bisa menentukan, misalkan di sini tinggi airnya sekian. Lalu di sini karena semakin curam, otomatis akan agak menurun. Nah, di sini semakin curam lagi, otomatis akan makin menurun lagi. Nah, dari sini kita bisa menentukan, misalkan untuk Y kritisnya, tentu saja di sini akan lebih rendah dari Y kritisnya. Karena kemiringannya lebih besar dari kemiringan kritis. Dan di sini akan lebih tinggi dari Y kritisnya. Di sini juga akan lebih tinggi dari Y kritisnya. Jadi ini YC. Dari sini kita bisa menentukan juga nama profil alirannya ya. Jadi apakah ini M, apakah ini S. Yang jelas tentu saja di akhir ini pasti S ya, karena dia steep. Terus di sini ini M, di sini itu M. Jadi bisa kita lihat kalau di sini ini kemungkinannya adalah M. Ini A ya harusnya. Karena dari sini kita bisa melihat kalau dari titik ini kita tinjau berarti ini kemiringannya adverse gitu kan. Jadi kalau A ini ada di sini ada M, di sini ada S, jadi ini ada steep. Untuk
kita bisa menentukan nomornya, itu kita perlu melihat tinggi airnya ya. Jadi tinggi airnya apakah sama dengan tinggi air normalnya, atau lebih kecil dari tinggi air normalnya, atau lebih kecil atau lebih besar dari tinggi air kritisnya. Karena di sini kita cuma punya YC aja, sehingga kita belum bisa menentukan profil alirannya. Jadi perlu diketahui debit sehingga kita bisa menentukan tinggi airnya. Tapi sementara kita bisa mengetahui profilnya, bentuknya kurang lebih seperti ini kira-kira. Lalu bagaimana dengan ketika kita punya pintu air? Nah, di sini sudah ditentukan di awal itu tinggi air sekian, bisa kita perhitungkan juga. Jadi dari ketika ada soal seperti ini, misalkan tidak diketahui debitnya juga, kita bisa gambarkan perkiraan pintu air. Adanya pintu air ini pastinya akan membentuk suatu profil di mana merupakan profil angka 3 ya, pintu air itu. Jadi ketika ada pintu air, otomatis akan ada hydraulic jump di sini. Dia ada ginian. Nah, begitu sampai di pintu air 2, kita bisa melihat apakah akan ada hydraulic jump lagi. Jika iya, tentu saja tidak akan sebesar yang ada di sini, gitu ya. Jadi di sini kita bisa menentukan juga, karena tidak diketahui kritisnya, maka kemungkinannya bisa M atau S ya, karena tidak mungkin horizontal, dia punya kemiringan, gitu ya. Bisa M, bisa S juga. Ya, kurang lebih seperti itu kemungkinan profil aliran. Nantinya jika mendapat soal itu pasti akan ada data yang lebih banyak ya. Jadi contohnya mungkin akan kita bahas setelah ini contoh soalnya. Tapi sebelum itu apabila dari kalian ada pertanyaan, saya persilakan. Contoh soalnya seperti ini. Jadi untuk aliran berupa lambat laun, misalkan ada saluran terbuka dengan profil seperti ini ya. Jadi diketahui bentuk persegi 4 dengan lebar 2,4 meter, lalu koefisien Manning 0,02 dan debit sebesar 4 meter kubik per detik. Hitung kedalaman normal dan kedalaman kritis sepanjang aliran, gambar profil muka alirannya, dan tentukan tipe profil muka airnya. Jadi di sini kita punya saluran dengan kemiringan sama dengan kemiringan kritis 0,0004 sama 0,016. Jadi kita bisa menentukan pertama-tama kita hitung dulu aliran kemiringan kritisnya. Hitung kedalaman normal dan kedalaman kritisnya. Jadi yang pertama di sini kita hitung kedalaman kritis dulu di sepanjang aliran. Jadi kedalaman kritis itu tidak akan berubah as long as salurannya itu memiliki dimensi yang sama, gitu ya. Lain halnya ketika salurannya melebar itu akan berubah kedalaman kritis. Jadi untuk menghitung kedalaman kritis kita perlu mengetahui kecepatan dari aliran di saluran tersebut. Untuk mengetahui kecepatan kita perlu debit dan penampang saluran tersebut. Di sini kita bisa menghitung dengan menggunakan V kuadrat per 2G sama dengan D2 ya. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ketika membahas aliran kritis. Rumusnya selalu seperti ini, tapi yang membedakan adalah ketika penampangnya memiliki bentuk yang berbeda, bukan persegi 4 misalnya. Untuk V kuadrat per 2G sama dengan D2, kita perlu cari
untuk penampang segi 4 terlebih dahulu ya. Jadi untuk V ini adalah Q dibagi Y, di mana Q ini adalah lebar debit persatuan lebar, dan YC ini adalah tinggi kedalaman kritisnya. Dibagi 2G sama dengan YC per 2. Jadi D ini adalah kedalaman kritisnya. Maka kita bisa dapat YC itu sama dengan 0,66 meter berdasarkan data yang kita punya dari debit, terus dibagi dengan gaya gravitasi gitu ya. Dari situ kita bisa menentukan tinggi kedalaman kritisnya, terus bisa dapat luas aliran dari kedalaman kritisnya. Dari situ kita bisa menentukan besarnya R, lalu dari R kita bisa menentukan kemiringan kritisnya. Jadi dari kecepatan kritis tersebut itu bisa disamakan dengan 1/n R pangkat 2/3 dikali ICR pangkat setengah. Lalu dari situ kita dapat ICR-nya atau kemiringan kritisnya. Nah, dari sini kita dari kemiringan kritis ini otomatis kita memperoleh kemiringan di D1 ini ya. ID1 sama dengan I kritis. Nah, setelah dapat kemiringan di segmen 1, kedalaman normal di segmen 2 dan segmen 3 ini bisa dihitung. Cara menghitung kedalaman normal itu sudah kalian pelajari kemarin ya di aliran seragam. Sudah dikerjakan juga tugasnya, jadi saya yakin sudah pada mengerti ya menghitung kedalaman normal dengan berbagai cara, contohnya dengan design chart and show. Ini bisa. Dari segmen 2 didapatkan YN-nya 0,9B atau 2,16 meter. Dari segmen 3 didapatkan YN-nya 0,53 meter. Nah, YN ini bisa kita gambarkan profil, setelah itu kita bisa gambarkan profil muka airnya. Jadi, contoh dari bentuk yang bisa terjadi itu adalah seperti ini ya. Untuk IB sama dengan ICR, ini tinggi air kritisnya, lalu setelah itu ada M3 dan M2 di sini. Jadi karena kemiringannya mild ya, ini karena kemiringannya kritis, maka menjadi C ya. Di sini karena kemiringannya M atau mild, maka profilnya adalah profil M. Di sini karena kemiringannya lebih besar dari kemiringan kritis, maka steep slope notasinya menjadi S. Jadi di sini kita bisa menentukan tipe profil muka alirannya setelah tahu tinggi air normalnya. Karena tinggi air kritisnya kan sama semua. Tinggi air kritisnya di sini kita bisa melihat YC itu 0,66. Jadi di sini ini adalah 0,66. Terus di segmen 2 ini ada 2,16. Ya, di sini 2,16. Terus di segmen 3 ini ada 0,53. Ya, ini lebih kecil dari segmen pertama. Jadi contoh profil muka airnya kurang lebih seperti ini. Gitu. Jadi di sini kita bisa melihat dan menentukan profil muka aliran serta tipe profil muka alirannya. Ya, kurang lebih seperti itu penggunaannya. Jadi kunci utamanya itu kalian tentukan dulu kedalaman kritisnya. Dari situ bisa didapatkan juga ketinggian airnya. Nah, kalau airnya itu sudah lebih dari kedalaman kritis, oh ya tentu saja itu berarti profilnya merupakan profil nomor 2 ya. Jadi karena 2 itu kan berada di antara kritis dan normal.
Terus kalau misalkan kedalamannya lebih kecil dari kedalaman kritis, itu pasti berarti profilnya profil nomor 3. Seperti itu untuk menentukan kedalamannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk aliran berubah lambat laun? Jadi untuk aliran berubah lambat laun materinya sudah selesai. Mungkin kalau ada contoh soal lain akan kita bahas, atau kalau ada latihan nanti akan saya berikan juga. Tapi sementara ini nggak ada dulu, karena minggu lalu sudah ada tugas ya. Mungkin dari materi ini, aliran berubah lambat laun ini, bisa saya gabungkan nanti ke materi selanjutnya ya. Jadi mungkin latihannya bisa barengan atau bisa langsung sekalian masuk di EAS saja. Gitu. Karena kalau EAS kan yang membuat soalnya paralel ya, setiap kelas sama. Jadi mungkin nanti di pertemuan selanjutnya atau pertemuan hari Rabu yang akan datang, itu akan ada latihan mengenai ini dan pembahasan selanjutnya. Jadi kita punya pembahasan baru, yaitu perencanaan saluran terbuka, yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, di mana itu merupakan pembahasan kita yang terakhir, karena di minggu depan kita sudah, 2 minggu yang akan datang, kita sudah masuk ke pekan EAS. Baik, mungkin itu saja dari saya. Untuk PPT-nya nanti akan saya share di MyTest Classroom seperti biasa. Apabila tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri dulu sampai di sini untuk kelas hari ini. Mungkin bisa dipelajari juga ya apa yang sudah saya berikan dari PPT yang di-share itu. Jika ada pertanyaan ketika kalian mempelajari sendiri, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Kita ketemu lagi Senin depan ya. Kemungkinan besar akan ada kelas karena saya tidak bisa keluar kota, setahu saya. Terima kasih atas partisipasinya di kelas hari ini. Jika ada yang belum isi presensi, saya share lagi kodenya. Barangkali ada yang belum isi, silakan diisi. Untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas